Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbika bil haqqi wa nudu andil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, marilah kita selalu bersyukur menghargai pemberian Allah Ta'ala, bersyukur membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata kolbu, supaya mendapat aliran energi dari Allah, di mana kita sudah diberikan wahyu, diberikan ruh, yang semua itu adalah kelengkapan yang perlu sangat kita syukuri. Dan yang paling berharga adalah kita masih bisa menghirup udara, masih bisa bernafas, sehingga nafas itulah membuktikan kehadiran Allah Ta'ala pada diri kita, bahwa Allah yang Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang Maha Cerdas, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Memberi rezeki, itu adalah hadir di dalam diri kita masing-masing. Aqrabu min hablil warid, bahwa Allah lebih dekat dari urat nadi leher. Tapi bagi orang yang tidak ngerti ilmunya, tidak tahu caranya, walaupun Allah itu sebenarnya dekat, tapi dia tetap jauh. Semua itu kita bisa merasakan diri kita masing-masing seberapa jauh kedekatan kita pada Allah Ta'ala. Ibu Bapak yang saya hormati, sesuai undangan di WA Group, topik untuk malam ini adalah burung metafora. Sebenarnya kajian masih melanjutkan tentang Ma'rifatullah, namun kita pending dulu karena itu berseri. Kenapa judul ini kita sampaikan? Karena berhubungan dengan burung yang terbang tinggi, ya. Kalau kita bangsa Indonesia ini kan ada burung Garuda mencengkeram pita yang berbunyi tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu burungnya apakah ada? Ya. Mungkin kalian belum pernah tahu itu burung Garuda itu yang mana, belum pernah. Tapi itu simbolik, ya. Jadi simbolik bangsa Indonesia dengan burung Garuda itu, rakyat ini, bangsa ini bisa terbang tinggi, ya. Kemudian walaupun berbeda-beda tetap satu. Jadi burung adalah simbol dari seseorang yang bisa terbang tinggi. Jadi kita hidup itu jangan merayap, kita hidup itu harus terbang. Bukan terbang fisik, ya, terbang jiwa kita, rohani kita ini terbang supaya wawasan kita bisa luas, sehingga kita itu bisa berpikiran universal dan juga humanis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat beberapa ayat, nanti mungkin ayatnya agak banyak, ya. Kita mulai dulu dari surah Al-Baqarah ayat 258 sampai 260, ya. Kalau mic-nya 2 bisa dibantu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro illal ladzi hajja Ibrahima fir rabbih an atahul mulka idh qala Ibrahimu
Rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masriki fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafara wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah Ibrahim fi rabbihi, ya, dalam Tuhannya, an atahullahu mulk, Allah datangkan kerajaan. Itqala Ibrahim, ketika Ibrahim itu berkata, Rabbi, Tuhanku, alladzi, zat yang yuhyi wa yumitu, yang menghidupkan dan mematikan, ya. Qala ana uhyi wa umit, ya. Jadi ini dialog, ya, antara apa itu Ibrahim, ya, dan orang-orang kafir. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian orang kafir itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Kan orang kafir itu, Ibrahim kan Tuhanku yang bisa menghidupkan dan mematikan. Terus orang itu, aku ya bisa mateni wong gitu maksudnya gitu. Jadi ada membantah gitu. Kemudian Ibrahim ini, sungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur ke barat, masyrik wal maghrib, ya, tadi ayatnya. Terus orang kafir ditantang, maka terbitkanlah matahari itu dari barat. Terus terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi di sini ada pembantahan, ya, sebelum nanti kita menginjak tentang toir atau burung, bahwa dalam berdakwah itu memang ada juga diplomatis dengan ilmiah, Pak. Kalau orang membantah, Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari timur. Artinya planet bumi ini orbitnya kalau kita pandang dari arah putaran dari barat, berarti kanan sebelah selatan, kiri sebelah utara. Nah sekarang coba kembalikan atau dibalik, terbitnya dari barat, apakah bisa seperti Tuhan saya, kan begitu maksudnya Ibrahim seperti itu. Jadi istilahnya pakai logika juga. Seperti Musa dengan Fir'aun juga begitu. Hei Fir'aun, kamu kok mengaku Tuhan? Lah terus mbahmu Gusti Allah sopo? Ditanya begitu. Ya bingung kan begitu. Jadi memang harus ada berpikir yang logika, karena agama itu akal. Kalau tidak berakal ya seperti orang gila itu tidak kena hukum, orang tidur itu tidak kena hukum karena tidak berakal. Ya, jadi ini ayat 258, nanti kita ulang lagi. Ya. Dan ayat 259, ya, karena tulisannya kecil. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya ya, kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini mengandung pelajaran yang sangat luar biasa, ya. Makanan apa yang 100 tahun itu tidak berubah? Ini kan perlu pemikiran, Pak. Kalau makanan jasmani, ya,
bakso itu mbok kone freezer setahun ya tetap berubah, atau makanan yang lain. Tapi kalau untuk makanan jiwa itu sampai kapanpun kalau itu memang bisa dipelihara di dalam pikiran dan sanubarinya, tidak akan berubah. Nah, ini menandakan bahwa ada makanan jasmani dan ada makanan rohani. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 114 itu kaumnya Nabi Isa minta hidangan dari langit. Kalau saya sudah mendapat hidangan dari langit, saya akan percaya. Ini juga metafora sebetulnya, tapi memang ayat metafora sebagian itu dipahami letterlek atau tulisan saja, padahal itu adalah ada kontekstualnya. Seperti kemarin saya katakan ya, kalau ada istilah bunga desa itu bukan bunga dan kampung ya, flower and village, tapi di situ adalah menunjukkan seorang gadis. Nah, kita lanjut dulu. Sebentar ini. Kita ke surat Nur ayat 41 dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa tayru safat. Kulun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimum bima taf'alun. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan annallaha, sungguhnya Allah yusabbihu ya, bahwa mereka bertasbih lahu pada Allah, mang fis samawati, man itu adalah orang, fis samawat di samawat dal ardi. Jadi ayat ini memberi informasi bahwa di samawat wal ardi itu ada man. Kalau man itu berhubungan dengan manusia, Pak. Man ismuka, siapa namamu. Kalau ma itu berhubungan dengan benda ya. Maka harusnya kita percaya dulu, karena ada orang yang wah belum membuktikan ke planet yang lain, ke samawat yang lain kok percaya. Kita percaya dulu lah, dia juga belum membuktikan kalau di sana tidak ada orang gitu. Kalau informasinya ada man, ya kita percaya dulu. Kalau mau membantah, ke sana dulu buktikan, wah tidak ada gitu. Harusnya jangan dibalik. Buktinya apa kalau sana ada orang, jangan begitu. Harusnya dibuktikan buktinya apa kalau di sana tidak ada, harusnya begitu, harusnya ada. Wa tayru safat ya. Nanti kalau di terjemahan biasa, dan burung-burung berbaris. Karena di sini ya, kalau ahli astronomi berhubungan dengan apa? Samawat wal ardi, wa itu adalah apa? Benda melayang yang berbaris ya. Nanti saya lihatkan ya, benda melayang yang berbaris ya. Kulun qad alima salatahu ya. Semuanya itu, tiap-tiapnya itu sungguh mengetahui sholatnya, wa tasbihahu, dan tasbihnya. Wallahu alimu bima tafalun, dan Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya, Thair di sini sebenarnya ini, disinilah kita pahami ini metafora, amsal, ya bisa kita pahami secara materi, nanti burung diterbang berbaris ya tuh. Tetapi karena di depannya sudah man fis samawati wal ard, langit dan bumi, dan langit itu isinya planet-planet dan juga matahari. Di ayat lain yang sujud itu adalah yang di samawat. Samawat itu artinya planet, kalau matahari kan syamsun. Nah, ini saya lihatkan dulu. Thair bisa diartikan burung ya, tapi secara astronomi benda melayang. Nah, ini burung, Mbak, burung terbang. Itu pasti kalau burung yang besar, kalau penjenengan lihat kuntul, kalau perlu pas banyak itu di video ya, pasti biasanya membentuk V, Pak.
ini sudah naluri dari Allah. Manakala yang memimpin di depan ini sakit atau apa jatuh, nanti yang belakangnya ini mengganti. Inilah burung luar biasa ya. Sudah bentuk seperti ini kok tidak bentuk U, bentuk B. Tapi memang ini ya. Jadi lincip sini. Maksudnya yang sini tahu, sini juga tahu, Pak. Kalau bentuknya tidak, ini kan tidak tahu. Yang paling belakang ini tahu posisinya sini, kondisinya bagaimana dan lain sebagainya. Nah ini toir, kita suruh memperhatikan. Dan ini juga bertasbih tadi kan, bertasbih. Simbol dari burung ini adalah orang yang sudah berkesadaran tinggi, ya, sudah keinsafannya tinggi, sehingga memandang yang di bawah. Kalau terbang ke atas ini kan lihat di bawah indah semua, Pak. Bagus semua, tidak ada yang tidak indah. Ya. Nah, sekarang kalau benda yang melayang, nah ini. Tadi kan samawat wal ard. Ini saya contohkan cuma satu tata surya, ya. Ini kan sering kita tampilkan. Namanya berbaris, sofat tadi ayatnya. Ini kan juga berbaris. Ya. Ini berbaris, ini juga berbaris. Nah, cuma kalau ini kan mengitarinya berbeda. Kalau Venus ini mengitari matahari cuma 88 hari. Bumi kita mengitari matahari 1 tahun. Ya, kemudian yang sini lebih lama lagi pelan-pelan. Maka kadang suatu saat itu bisa berjejer antara Merkurius, Venus, ya, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Jupiter dan seterusnya itu bisa. Karena yang ini kan nyalip, yang lebih cepat, lebih dekat matahari itu jalannya lebih cepat orbitnya dalam berevolusinya. Kalau pelan kan kesedot matahari. Nah, yang lebih besar misalnya Jupiter 318 kali bumi itu lebih pelan. Nah, berarti yang ada manfi samad tadi mestinya yang ini. Dan ini jumlahnya ya, satu tata surya ini masuk galaksi jumlahnya miliaran. Dan galaksi juga miliaran. Maka banyak sekali hal yang berada di sana. Makhluk hidup disebutkan tadi man, dan man itu bertasbih dan sholat. Ya, surat Nur ayat 41 tadi. Kita korelasi ke surat 67 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaro illat toiri fauqahum sofat. Ya. Di sini tidakkah kamu perhatikan kepada burung yang melayang di atas mereka berbaris dan menguncup, wayak ya, wayak bitna dan menguncup. Mayum sikuhuna illa rahman. Tidaklah yang menahan semuanya itu kecuali ar-Rahman. Innahu bikuli syai'in basir. Bahwa dia melihat tiap sesuatu. Nah, ini juga ada kata-kata toir ya. Bisa berarti burung tadi, gambar seperti di atas tadi, ya. Sofat, fauqahum di atas kita. Ya. Ini kan berbaris, ya, sofat, ya. Baris ini juga berbaris di atas kita, ya. Bahasanya di sini adalah wayak bitna. Dan menguncup, ya, berbalik dengan tadi kan bentuk V ya, menguncup kan. Terus kemudian kalau galaksi-galaksi itu kan juga ada yang seperti itu. Jadi ada bentuk yang apa istilahnya spesifik. Mayum sikuhuna illa rohman. Semua tadi ya benda-benda ini. Nah, benda ini melaju kencang. Yang bumi kita kecil ini beratnya 600 triliun ton para ahli. Ini saja tidak ada yang menahan kecuali Allah. Sedangkan Jupiter beratnya 318 kali bumi. Siapa yang menahan? Kecuali hanya Allah Ar-Rahman itu kan. Kadang pakai istilah Allah dan Ar-Rahman. Jadi Asmaul Husna itu juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita lanjut dulu korelasinya ya. Ini ayat tampil lagi ya. Setiap ayat tampil karena berhubungan dengan topik yang berbeda.
kita dalami berbeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaro illa tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Ya. Kalau tadi ma yumsiku ila rahman, ini ilallah, Pak. Tidakkah kamu memperhatikan kepada yang melayang? Toir ini bisa berarti burung, ya. Bisa berarti benda-benda yang melayang yang melaju kencang. Jadi kalau terjemahan untuk zaman Nabi, karena ilmunya belum sampai tentang planet, tentang galaksi, super cluster, ya burung itu aja. Tapi karena Allah itu membukakan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia, ditemukan ilmu-ilmu yang baru, kecerdasan Allah yang tanpa batas, itulah bisa ayat ini secara pragmatis, ya, konteks kekinian. Jadi bahasanya saya konteks kekinian, ya, konteks kekinian Bapak Thohir ini adalah benda-benda yang melaju kencang di angkasa. Musyakharatin, ya, yang diedarkan fis jawi sama di kekosongan angkasa sana. Mayumsikuhuna ilallah, tidaklah yang menahan kecuali Allah. Inna, sungguhnya fidalika yang demi itulah ayat tanda, Pak. Liqaumin yu'min, bagi orang yang percaya. Kalau yang tidak percaya ya tidak percaya. Bukan ayat, tanda bagi orang yang sudah terbuka. Mukmin terbuka. Kalau kafir itu kan masih tertutup mata kolbunya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita akan melihat burung yang juga berarti metafora. Di dalam surah 349, ya, di sini kan wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayati mirabbikum. Anni akhluqu lakum minnatin kahai'atit tayri fa anfuhu fihi fayakunu tayron biidnillah. Jadi Rasul yang kepada Bani Israel, sungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda atau mujizat dari Tuhanku, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Nah, jadi di sini bisa, ya, dipahami letterlek saja, ya, pokoknya ada Rasul, ya, ambil tanah, dimplek-implek bentuk burung, kemudian disebul, iso mabur, ya, monggo, ya. Tapi ya sekali lagi bahwa ilmu Allah itu berkembang, ya. Allah membukakan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia dalam surat 38 ayat 87-88. Maka ya perkembangan yang ada sebetulnya yang namanya burung itu bisa berarti letterlek burung, tapi bisa berarti metafora. Nah, ini sebenarnya kalau temanya yang berhubungan dengan mukjizat Nabi Isa, ya, kemarin sudah saya singgung kan, itu kan menghidupkan orang mati, yang mati jiwanya, kemudian diberi pencerahan, kemudian menyembuhkan penyakit kulit, ya, yang orang itu hanya beragama dengan kulit saja, masih keras, masih ego, masih kasar, masih radikal, itu dilembutkan, disembuhkan, ya. Dan juga istilahnya beberapa hal yang berhubungan dengan jiwa. Kita lanjut dulu, nanti kita bisa bahas lagi. Nah, sekarang burung bisa berarti yang ya memang burung, tapi juga bisa berarti metafora. Surat Naml ayat 20. Wa tafaqat at-tayra faqala maliya la arul huda amkana minal ghaibin. Dan dia memeriksa, ya, ini Sulaiman, ya, cerita Sulaiman, karena surat Naml itu surat semut itu, ya, cerita Nabi Sulaiman. Dia memeriksa burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hud-hud?
ataukah dia termasuk yang absen atau tidak hadir ya. Nah, di sini ada kata toir ya. Jadi Sulaiman ini memeriksa burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Karena hudhud kan satu kata dengan huda, petunjuk atau informasi atau data. Ataukah dia termasuk yang absen atau tidak hadir? Nah, saya mengutip dari kajian Profesor Darajatun di Malang, ya, seorang profesor, bahwa dia menafsiri, ya, kita percaya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Hudhud masa kekinian itu adalah satelit. Jadi dia ini kok dari data atau informasi dari satelit ini kok belum ada. Harusnya kan masuk, ya. Kan namanya informasi itu kan, ya, satelit itu kan kalau penjenengan buka telarium, Pak, itu ada Starlink itu seperti satelit ini gambarnya, kemudian bentuknya hijau, itu berjalan ya. Itu kita buka klik Stellarium dibesarkan, di zoom itu nanti akan ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang Starlink 55 berapa nih gitu, banyak sekali. Inilah yang memberikan data-data kepada manusia di bumi. Sehingga sangat canggihnya ya, kalau kita melihat perang ya, itu menembak rudal karena ada maps-nya ya, itu bisa tepat sekian bujur timur, sekian pas ya. Misalnya dulu ini yang di Iran itu kan diserang pas di penginapan atau di apa kok bisa pas kan, mesti kan ada di samping ada intelijennya, kemudian memberi petunjuk posisinya di sini. Jadi saat ini sudah komputer dan tempat-tempat itu sudah istilahnya sudah canggih sekali alat-alatnya. Sayang kita orang Islam itu Al-Quran baru dihafal, belum digali tentang teknologinya. Jadi kalau mungkin kita ada konflik itu ya masih kalah teknologinya kan begitu. Seperti saya gambarkan gini ya. Ibu punya resep ya. Punya resep resep bikin sop. Bumbunya bawang, garam, bawang putih ya, kemudian ebi, miri misalnya gitu. Terus baca resepnya, besok lagi dibaca lagi, ora praktek. Nganti sesasi dibaca terus. Ini kan namanya belum pembenaran nih, ya, belum pembenaran Gus, karena baru dibaca. Maka pembenarannya harus dipraktekkan, nah, seperti itu. Termasuk kita kalau ada ayat, ya, ciri orang bertakwa itu, ya, bersedekah atau infak keadaan sempit dan juga dalam keadaan longgar, baik siang maupun malam. Nah, itu kalau kita baca terus, kita tidak menjalani, artinya kan kita belum membenarkan. Lah, kebenaran itu harus kita praktekkan. Loh, ini benarnya begini kan begitu. Ya. Termasuk misalnya kalau kemarin ada orang yang biasa zikir itu Pak, itu maghrib ada orang zikir di masjid itu kok ngantuk mah ketidur deklak-dekluk. Terus saya katakan ya, itu mungkin pikirannya kosong Pak. Malah yang dia, wah itu mungkin neng omah ra iso turu, neng masjid iso turu. Nah, malah terus saya jawab, zikir itu harus satu, ya, ingat Allah, ya, surat Ar-Ra'd ayat 28, surat 13 28, zikir itu harus ingat Allah. Yang kedua, zikir itu harus ingat ciptaan Allah. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 191. Dan yang ketiga, zikir itu harus ingat hukum-hukum Allah. Maka di dalam surat surat Al-Maidah ayat 44, siapa yang tidak menghukum dengan yang diturunkan Allah, dia kafir. Ayat 45-nya, siapa yang tidak menghukum dengan yang diturunkan Allah, dia adalah zalim. Kemudian ayat 47-nya, siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dia adalah fasik. Minimal 3 itu.
Kemudian dikuatkan kalau dalam surat 57 surat Al-Hadid ayat 16 itu kan tidaklah saatnya orang beriman itu zikir dengan bilhaq, dengan yang diturunkan Allah yang hak. Berarti termasuk zikir itu kita belajar Al-Quran juga termasuk zikir juga. Jadi kalau kosong ya ngantuk Mas Agung. Maka kita harus juga ingat hukum Allah, petunjuk. Maka di sini ya kembali kepada Sulaiman bahwa dia memeriksa. Ya ini kalau kita pahami ini burung hudhud kok enggak kelihatan terus kan dia terus datang laporan ada ini dan apa? Ada Ratu Bilqis yang menyembah matahari dan sebagainya ya gitu. Tapi kalau konteks kekinian ada satelit sini memberi informasi. Itu loh di sana ada ini, di sana ada sini ya. Maka tadi saya gambarkan kenapa kalau sasaran rudal-rudal itu bisa tepat sasaran pada yang karena memang sudah pakai Google Map ya dan lain sebagainya, itu alatnya lebih canggih lagi mungkin gitu ya. Nah, maka burung bisa berarti ya bahasanya secara grammar kamus ya burung air, kemudian bisa suatu yang melaju kencang, sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi. Kemudian ayat 21-nya ya. Sungguh akan aku beri sanksi dia dengan sanksi yang sangat berat, atau aku sembelih dia, atau sungguh datang padaku dengan alasan yang jelas ya. Ya ini kalau yang burung yang burung tadi. Nah ini sanksi yang sangat berat. Kalau burung ya sanksi yang sangat berat itu hukuman. Kemudian disembelih. Tapi kalau yang berhubungan dengan memberikan data informasi masa kekinian secara kontekstual seperti tadi saya gambarkan Starlink atau satelit ya, karena tidak bisa mengirim data informasi ya maka direparasi atau ya disembelih atau tidak dipakai, diganti yang baru kan gitu. Nah ini sebenarnya beberapa hal yang berhubungan dengan konteks kekinian dalam kita memberikan itu tadi. Dan intinya Bapak Ibu sekalian ya, semua itu adalah untuk meniti ke dalam diri kita. Kita memahami ternyata ya hanya burung saja kita bisa belajar. Kan sering saya sampaikan, burung itu waktu hidup di pohon ya, itu ada semut di pohon dimakan Pak. Ya, ada burung yang pemakan semut. Pipit, jalak, apalagi Pak? Yang pokoknya semut. Ya. Lantas suatu saat namanya siklus, burung ini tua jatuh ke tanah. Ngisor ki yo nek semut. Genti dipakan semut. Kan begitu. Ya. Artinya kita juga harus ikhlas menerima siklus itu. Biyen bayi, balita. Jangan kalau punya anak atau balita atau cucu Pak, umur setahun, 1,5 tahun itu kan lucu kan ya? Lucu Pak, lucu. Terus kalau sudah lansia 80 tahun, itu nggih lucu lah. Lucu. Ndek ben sing setahun kaya rong diuntu, sing 20 tahun ya lucu. Cuma bedanya bukan di situ. Bedanya nek sing balita mau mungkin kayak cucune Mbak Darmi lucu. Angger wong ketemu ngono jak blonjo dicubiti pipine ya, diambungi ngoten to nggih. Itu yang balita. Tapi nek lansia, munggah kan arep nyiwel pipine mesti akeh. Apa meneh sing nyiume wis ra ono. Jadi pada lucunya yang beda. Nah, tapi siklus tadi saya gambarkan burung waktu hidup makan semut, waktu mati ke tanah dimakan semut. Ya itulah siklus, kita harus ikhlas ya gitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati ya, sekarang untuk meningkatkan kesadaran tinggi kita ya, kan tadi kan kita belajar dengan burung ya. Burung itu supaya terbang tinggi, melihat di bawah ini, kita menjadi wawasan luas ya.
menjadi kesadarannya tinggi, keinsafannya tinggi. Nah, salah satunya adalah memanfaatkan waktu malam. Dalam surat Al-Isra ya, ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Wa minal laili, dan sebagian dari malam ya. Fatahajjad, maka bertahajudlah, bihi, dengan malam itu ya. Nafilah, sebagai tambahan, laka, untuk kamu, asa, boleh jadi, ayat ngasaka ya, Allah itu akan membangkitkan kamu ya, Rabbaka, Tuhanmu akan membangkitkan kamu, maqama mahmuda. Makom itu tempat yang kokoh, dari koma yakumukum, makom ya, isim makan, tempat mahmuda yang terpuji. Jadi tempat yang terpuji ini adalah ideologi yang terpuji. Dari sebagian dari malam itu kita ya bertahajud ya, boleh dengan sholat, kemudian berhubungan dengan ayat yang lain ya, dengan Quran kita membaca, tilawah, tadabbur, itu setelah paham akan mendapatkan makom. Makom itu adalah tempat ideologi, tempat berpijak, mahmuda yang terpuji. Karena kalau kita sudah, tadi saya gambarkan ya, kalau kita sudah ingat Allah, ingat hukum Allah, ingat ciptaan Allah, kemudian kita bisa menjadi lembut lentur, akhirnya kita juga, ideologi kita akan mahmuda, terpuji. Jadi kalau Pak Ahmadi itu dari kata ya, hamada ini tadi artinya orang yang terpuji, Muhammad orang yang terpuji, mahmuda karena hubungannya dengan makom tempat yang terpuji. Sebab apa kok malam ya? Dalam surat Muzammil ayat 6 ya, inna nasiyatal laili hiya as-satut ya, watna wa aqwamu qalila. Sungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan atau mendalam. Ya. Kan siang dengan malam itu beda toh, Bu? Sami no benten. Benten no. Ya nawan kan iso, wah iki minggu kencanan. Sesuk minggu jam 8 dolan yo yang Wonogiri numpak Trans Jateng. Wah aku nek jam 8 ra iso, jam 09 wae. Ya wis engko jam 09 mlumpuke ning laris ya. Ya siap. Terus tenan awan enten Trans Jateng. Tang Wonogiri, petang ewu tekan Wonogiri. Tapi kalau malam kan enggak bisa. Karena Trans Jatengnya enggak lewat. Maka perbedaan situ, ya. Maka di sini ya, malam ini ya lebih kuat untuk mengisi jiwa. Dan bacaannya itu lebih berkesan, Pak. Ya, lebih berkesan. Kalau mungkin nuwun sewu, bapak-bapak yang usia 50 ke atas itu ra iso kon turu bareng isya terus tangi adzan subuh niku ra iso. Umur 50 munggah, mesti nglilir. Mesti nglilir lah, nglilir iki dimanfaatke untuk tahajud tadi ya segitu. Nah, kenapa demikian ya? Ya, kita lihat dulu di sini ya. Pembagian waktu malam. Ya. Jika waktu malam diasumsikan dibagi menjadi 3 bagian, sedangkan dalam setiap malam terdiri dari 12 jam ya. Dimulai dari 6 sore sampai 6 pagi misalnya seperti. Mulai dari maghrib ini ya. Nah ini maghrib, lihat. Coba perhatikan di layar ya, maghrib. Nah, tapi tulisannya kecil ya. Sepertiga malam pertama ya. Di situ kan setelah maghrib kita sholat isya, belajar dan evaluasi kegiatan sehari-hari. Jadi sebelum tidur ini kita evaluasi. Bangun tidur tadi sampai saya mau tidur ini, kira-kira adakah yang perlu diperbaiki atau kita berbuat yang tidak baik, ataukah kita sudah berbuat baik. Evaluasi.
Orang kon ngantuk turu-turu. Namanya kalau orang bertakwa itu kan disuruh selalu evaluasi atau mawas diri. Ya. Kemudian istirahat dan persiapan hari esok. Juga istirahat penting, Pak. Karena tubuh kita ya, khususnya kalau yang jam sangat krusial penting itu jam 11 malam sampai jam 1 itu bisa tidur nyenyak, itu insya Allah sehat, Pak. Jadi saat-saat yang pengeluaran toksit dan kemudian harus memang siklusnya itu harus tidur. Tapi kalau untuk begadang dan lain sebagainya itu tidak baik. Ini saya membaca di jurnal kesehatan ya. Dan itu kok saya praktekkan, ternyata kalau jam 11 sampai jam 1 tidak tidur, ya longkrah tenan kan gitu. Jadi kita ada pendapat ataupun ilmu, ada riset, kemudian disampaikan, itu kalau kita belum praktekkan ya, kita belum berani, oh itu benar. Tapi setelah kita, prakteknya memang benar. Nah kira-kira tadi sepertiga malam ini jam 18 sampai 22. Kemudian ya sepertiga malam kedua istirahat dan tidur kira-kira dari jam 22 sampai jam 03, ini sekitar itu ya. Lantas ya sepertiga malam terakhir ya, dari jam tadi ya, kemudian sampai subuh ya, bangun tidur, tahajud, tilawah Al-Quran ya, itu sekitar jam 3 ke sana atau maju sedikit jam 2. Ini hanya kira-kira yang berhubungan dengan tentu waktu. Nah memang ya kebanyakan dari kita ini kan usahanya di siang hari, kalau malam kan jarang yang berusaha. Wah saya kan kalau sebelum subuh sudah harus ke pasar, ya enggak apa-apa, malah itu bagus ya, karena sudah beraktivitas ya. Jangan sampai kita pagi-pagi bangun kesiangan, itu malah nanti juga rezeki datangnya terlambat. Minimal kan kalau bangun pagi kan sehat ya gitu. Ya termasuk ini kan subuh ya, ini subuh. Ya dan terjadwal ya. Kalau kita terjadwal itu enak, Pak. Misalnya saya kalau enggak repot Selasa, Sabtu, Kamis itu kemudian subuhan ke sini suruh ngimami Pak Mahdi ya siap gitu ya. Tapi kalau Senin, Jumat imami Sabah, kemudian Ahad dan satu hari yang lain ada 2 itu ya, jadi makmum atau kita subuhan di tempat yang berbeda itu tidak masalah, semua kan kalau teratur itu kecuali ada halangan keperluan itu memang berbeda. Nah Bapak Ibu kalau hidup teratur insya Allah ya lebih nyaman, lebih damai ya, tidak ada istilahnya terburu-buru ya. Karena memang manusia ini dihidupkan terburu-buru ya, ngajula ya. Maka di malam hari ya, kalau kita berdoa juga itu kan surat Falak itu kulnya tidak kita baca kalau untuk berdoa ya, langsung a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari kejahatan malam. Yang artinya aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh daripada ya kejahatan makhluknya dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan ya daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menggembus pada bulbul, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Nah ini sebenarnya ini ayat ini juga kalau dibahas satu tema mendalam sekali ya, termasuk di akhir ini kan wa misyari hasidin idza hasad, supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang hasad, Pak. Karena orang dengki itu sukanya memang kita ini celaka ya. Termasuk
Rasulullah itu kan waktu dakwah dikatakan gila, dikatakan ini dan sebagainya, memang itu resiko sunatullah, supaya apapun kita mesti ada orang yang tidak suka, berkata kotor dan sebagainya. Tapi itu semua nanti akan kembali pada mereka, yang namanya hukum tarik menarik, hukum tabur tuai. Dia mengucapkan yang buruk kembali kepada mereka sendiri. Kan dalam surat Isra ayat 7 kan begitu. Itu kan namanya hukum tarik menarik dan juga tabur tuai. Yang dikeluarkan akan menarik yang dia keluarkan itu akan masuk. Dan tabur tuai itu apa yang kita tabur akan kita tuai. Maka doa ini juga penting ya, surat Falaq ayat 1 sampai 5. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah menunjuki cahayanya berupa sementar ruhani kepada siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Semoga ada manfaatnya semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu. Semoga senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.